Selamat datang di Taman KRL Gaul. Kegiatannya masih di seputar Taman Kampung Ramah Lingkungan. Kegiatan pagi ini di Taman KRL yaitu mau tanam bayam Brazil dan panen terong ya teman-teman. Untuk Taman KRL ini sekarang sudah berkolaborasi dengan Aku Hatinya PKK ya. Jadi kita bisa saling melengkapi satu sama lainnya antara KRL dan Aku Hatinya PKK. Nah, di kegiatan pagi ini yaitu mau tanam bayam Brazil, aku ambil videonya ini beberapa hari sebelum aku panen kangkung ya teman-teman. Nah, untuk lahan yang mau ditanamin bayam Brazil ini sebelumnya sudah ditaburi bayam biasa ya. Tapi karena bayamnya tidak tumbuh, jadi kita putuskan untuk ditanami bayam Brazil saja karena mudah sekali perawatannya dan mudah sekali untuk penanamannya. Karena bayam Brazil ini dengan cara disetek aja 3 hari sudah keluar akar ya, jadi sangat mudah sekali untuk penanamannya. Dan ini sawi pakcoynya juga sudah mulai tumbuh besar. Alhamdulillah subur ya teman-teman. Di taman ini sendiri sudah ada beberapa jenis sayuran yang sudah kita tanam, dan kedepannya mungkin akan ada penambahan sayuran yang lainnya yang akan kita tanam kembali. Dan mungkin ini nanti akan ada beberapa titik yang akan kita perbaharui lagi ya teman-teman. Jadi biar ada suasana baru untuk di KRL ini. Dan sekarang sudah waktunya musim hujan, jadi harus lebih ekstra lagi untuk perawatannya ya. Seperti kita harus cabut rumput-rumput yang ada di sekitaran tanaman karena akan cepat tumbuh sekali rumput-rumputnya di situ ya. Nah, ini untuk cabai rawitnya sekarang lagi banyak yang rontok ya karena sudah memasuki waktu musim hujan. Jadi memang ini kendalanya kalau di saat musim hujan banyak sekali cabai yang rontok terkena lalat buah. Nah, untuk kali ini aku tanam bayam Brazilnya hanya sendiri ya teman-teman, karena yang lainnya itu lagi pada sibuk, makanya aku sendiri aja yang tanam karena hanya sebentar aja gitu tanamnya. Dan sebelum aku tanam bayam Brazil, kita mau cek-cek dulu tanaman yang ada di sini. Harus diadain perawatan juga ya, karena banyak sekali tanaman yang harus dirawat seperti terong, cabai, pare dan yang lainnya harus sering dicek. Siapa tahu kan nanti takutnya ada yang busuk atau gimana ya. Terus juga harus ada daun-daun tua yang kita pangkas, yang dicabutin rumput-rumputnya. Dan ini tomatnya juga sudah mulai menguning, tapi nanti aja kita panennya. Kita hanya cek-cek aja dulu ya untuk di taman ini. Nah, untuk di lahan ini terongnya hanya ada satu jenis ya, hanya ada terong ungu saja yang panjang. Mungkin nanti kedepannya kalau ada benih baru akan kita tanami terong yang varietas lain ya. Dan ini kangkungnya yang nanti akan kita panen. Sebelumnya ini belum tinggi seperti ini. Sebelum waktu musim hujan itu kangkungnya kurus banget karena kurang siram mungkin ya. Tapi sekarang sudah waktunya panen, alhamdulillah sudah terkena air hujan jadinya tumbuh subur seperti ini. Dan nanti beberapa hari kemudian akan kita panen ya teman-teman. Oh iya, beberapa minggu yang lalu kan tanam daun bawang pas lagi musim panas, tapi sekarang setelah memasuki musim hujan tanaman daun bawangnya ini kurang bagus ya pertumbuhannya karena banyak sekali yang busuk batang dan akarnya. Jadi tidak dianjurkan untuk musim hujan ini tanam daun bawang ya, karena dipastikan akan gagal panen. Nah, di musim hujan ini cocok sekali kita untuk tanam kangkung ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Di saat pas hujan sudah mulai tumbuh subur kangkungnya. Oke, ini sekarang aku mau panen cabai dulu ya. Karena ini cabenya sudah mulai ada yang merah, jadi aku mau petik-petik aja cabenya. Dan ada juga yang sudah mulai rontok cabenya ya, karena memang untuk di musim hujan ini banyak sekali cabai yang diserang sama lalat buah. Cabenya yang aku petik ini hanya yang sudah berwarna merah aja atau yang sudah kuning ya teman-teman, jadi tidak semuanya aku petik. Jadi ini aku petik untuk kebutuhan sehari-hari aja ya teman-teman.
Nah, cabenya ini jenisnya yang agak bulat gitu ya teman-teman. Ini cabai rawit yang putih. Nah, dan banyak juga kan untuk cabai rawit putih ini jenisnya, ada yang panjang, ada yang agak bulat gitu. Nah, tadi itu sebelum aku petik cabai, aku bersihkan dulu rumput-rumput yang ada di sekitaran pohon cabenya ya. Dan itu ada cabai yang sudah mulai rontok dan busuk seperti itu ya. Jadi seperti itu cara perawatannya. Jadi kita bersihkan rumput-rumput atau gulma-gulma yang ada di bawah pohon cabenya. Jadi biar nutrisinya itu terfokus ke pohon cabenya ya, karena pohon cabenya ini lagi banyak buahnya, jadi harus banyak perawatan. Petik cabenya udah selesai dan sekarang aku mau tanam bayam Brazilnya. Ini tanahnya gembur sekali ya. Media tanahnya ini hanya menggunakan tanah biasa atau tanah pekarangan dicampur dengan pohe kambing ya teman-teman. Dan ini bayam Brazilnya aku bawa dari rumah yang sudah jadi gitu, jadi sudah tinggal ditanam aja. Untuk bayam Brazil ini sebenarnya penanamannya mudah sekali ya, hanya dengan disetek saja dia akan cepat tumbuh dan cepat sekali untuk diperbanyakannya. Oh iya, untuk yang lahan di sebelah sini itu tadinya ditanamin bayam yang biasa ya, yang bayam hijau, tapi tidak ada yang tumbuh sama sekali. Jadi akhirnya kita putuskan untuk ditanami bayam Brazil aja, karena ini mudah sekali penanamannya. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, biar nanti cepat tumbuh si bayamnya ini. Jadi nanti di saat ada kunjungan, jadi lahan yang sebelah sini itu sudah terlihat hijau gitu, karena bayam Brazil ini kan cepat banget pertumbuhannya. Jadi ini solusi yang cepat untuk penanaman bayam Brazil ini. Oke, ini tanam bayam Brazilnya sudah mau selesai dan setelah ini kita mau lanjut lagi. Nah, ini sekarang aku mau panen terongnya dulu ya, karena sudah ada terong yang agak besar, jadi kita panen aja untuk masak nanti ya. Dan ada daun pare yang sudah mulai menguning, jadi kita pangkas-pangkas juga daun parenya biar nutrisinya itu terfokus ke tanaman parenya teman-teman. Dan untuk daun terong ini juga kita pangkas-pangkas juga yang sudah tuanya seperti itu. Ini juga ada satu lagi yang mau dipetik terongnya teman-teman. Dan perawatannya ini untuk terong kita pangkas-pangkas juga yang sudah tua. Terus ini ada batang yang rubuh, jadi kita perbaiki dulu ya teman-teman. Nah, ini udah selesai panen terongnya. Kita lanjut lagi. Ini lihat pohon kedondong yang udah mulai berbuah, tapi buahnya ini masih kecil-kecil sekali ya teman-teman. Pohon kedondongnya ini dari hasil cangkokan dan ini sudah mulai tumbuh tinggi ya. Alhamdulillah tumbuh subur sekali untuk pohon kedondongnya ini. Semoga nanti bisa berbuah lebat ya untuk kedondongnya ini. Di sini ada dua pohon kedondongnya yang ditanam. Untuk yang ini buahnya masih berbunga ya teman-teman. Oke, sekian dulu kegiatanku pagi ini di Taman KRL. Semoga videoku bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu hobi, salam hijau, salam pecinta tanaman. Yuk, mari kita berkebun.